datang di podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara dengan saya Ibda Yeni Frida dan rekan saya Bripto Novriana. Nah kawan humas, kali ini podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara kedatangan tamu istimewa ini. Baik. Seorang pimpinan di salah satu wilayah, ya kan Bu? Betul. Bapak Kapolres yang memiliki inovasi dalam penanganan percepatan stunting. Betul. Nah langsung saja nih, Bapak ini kan mempunyai aplikasi nih Bu. Nah, Kita langsung tanya aja nih, Bu. aja ya. Aplikasi ini seperti apa sih? Langsung saja kita sambut Bapak Kapolres Labuan Batu AKBP James Hutajulu. Halo Bapak, selamat pagi. Gimana kabar ini Bapak? Kabar baik. Kabar baik, sehat. Luar Ini biasa. luar biasa Bu. Ini Datang luar jauh biasa. ke podcast kita Betul. dari Labuan Batu. Kapan berangkatnya Pak dari Labuan Batu? Berangkat kemarin. Kemarin. Malam sampai Kemarin di sini malam juga lah. Malam juga ya Pak. Istirahat Istirahat dulu, dulu, datang ke sini. jalan-jalan Khusus- dulu. Khusus loh. datang ke sini karena Khusus. mau menghadiri podcast. Iya, benar ini istimewa sekali berarti sekali Bu. ya Labuan Batu loh no. Iya Bu, benar. Jauh berapa jam ya Pak? 6 jam ya Pak? Kalau naik mobil 7 jam, kalau 7 naik jam. kereta api 5 jam. Kebetulan kemarin saya naik kereta api. Wih, saya nak tunggu naik kereta api Bu. 5 jam ya? 5 jam. Kesini doang? Iya, benar. Waduh, berarti harus banyak nilainya nanti. Iya, ya. ini Wajib harus kita dong. tanya nih, banyak yang harus kita tanya nih, Bu. Betul. Nah, pertanyaan pertama nih Pak. Tadi kan rekan saya ada menyampaikan aplikasi percepatan. Dari mana sih idenya? Kok bisa sih langsung, oh kita buat aplikasi percepatan dan penanganan stunting. Idenya tuh awalnya tuh apa sih Pak? Ya, jadi gini. Saya menjadi Kapolres Labuan Batu itu di Januari 2023. Baik. Tentunya sebagai seorang Kasatwil yang harus saya lakukan tuh saya harus mempelajari dulu karakteristik wilayahnya. Iya, benar. Kalau di sekolah itu kita diajarkan, kita harus mempelajari pertama OH, Organization Health Audit. Iya. Baik. Itu kita harus melakukan audit terhadap kesehatan organisasi kita. Bagaimana sumber daya manusianya, bagaimana sarana prasarananya, bagaimana dukungan anggaran, material dan lain sebagainya. Iya, benar. Di samping itu, kita juga harus melakukan namanya ES, Environmental Scanning. Kita harus melakukan scanning terhadap lingkungan tempat wilayah kerja, yaitu wilayah hukum Polres Labuan Batu. Iya. Nah, disitulah saya mulai mempelajari bagaimana Trigatra dan Pancagatranya, bagaimana geografisnya wilayah saya, bagaimana demografisnya maupun kekayaan alamnya, serta bidang-bidang sosial, yaitu Pancagatra, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya maupun keamanan. Iya, benar. Nah, saya mempelajari di situ bahwa wilayah Polres Labuan Batu itu terdiri dari 2 kabupaten, Kabupaten Labuan Batu Utara dan Kabupaten Labuhan Batu, yang tadinya 3, Betul. Kabupaten Benar. Labuan Batu Selatan, tapi sekarang sudah dibentuk Polres tersendiri. Salah satu yang menjadi perhatian saya pada saat itu yaitu masalah demografi. Bagaimana sumber daya manusia yang ada di wilayah Kabupaten Labuan Batu Utara dan Kabupaten Labuan Batu itu. Nah, sesuatu yang mencengangkan saya pada saat mendapatkan laporan itu, karena memang sebelum saya menjadi Kapolres juga saya sudah banyak berkecimpung di bidang program prioritas Kapolri maupun bidang prioritas Presiden, karena saya sebelumnya Kasubdit Tipikor, sehingga saya intens terhadap itu, sehingga yang menjadi perhatian saya waktu itu adalah bagaimana penanganan stunting. Baik. Benar. Bagaimana penanganan stunting di kedua kabupaten tersebut. Iya. Saya minta datanya waktu itu kepada Kasidokes dan juga kepada Kasat Reskrim melalui Kanit Tipikor untuk melakukan pendataan mengenai anak-anak yang dikategorikan stunting di kedua wilayah kabupaten tersebut. Benar. Nah, hal yang mencengangkan saya ternyata dari kedua kabupaten tersebut ada 532 anak yang dikategorikan stunting. Stunting. 338 anaknya itu di wilayah Kabupaten Labuan Batu Utara dan 194 anak di wilayah Kabupaten Labuhan Batu. Baik. Ini bukan hal yang biasa-biasa saja Iya, benar sekali. dan bukan hal yang harus hanya kita ratapi saja, tidak. Iya. Tapi kemudian saya selaku pimpinan wilayah di situ, saya menginisiasi. Kok bagaimana pelaksanaannya, bagaimana penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah mengenai penanganan stunting ini. Dan memang sudah ada dilakukan pembentukan tim-tim. Namun saya lihat kurang optimal. Iya, benar. Nah, berawal dari itulah kemudian ya sudah, ayo kita undang untuk rapat koordinasi. Kita undang Dinas Kesehatan dari kedua kabupaten. Kita undang Ikatan Dokter Indonesia di 2 kabupaten. Kita undang BKKBN juga. Baik. Kita rembukan dulu, kita obrolkan dulu apa sih permasalahannya dan apa yang sudah mereka lakukan. Iya, benar. Akhirnya terlaksananya rapat koordinasi tersebut. Kita mencari data dan ternyata memang data yang valid tadi seperti saya sampaikan di awal tadi. Saya sampaikan, terus apa yang sudah dilakukan? Sudah Pak, kami sudah membentuk tim
Namun setelah saya lakukan analisa terhadap tim itu, banyak hal-hal yang perlu disupport, perlu kita dukung. Iya. Karena setelah saya nanyakan, oke, misalnya kita ambil contoh satu anak lah, misalnya nama anak Ali. Anak Ali ini sudah berapa kali rekan-rekan tim mengunjunginya? Iya. Sudah Pak, kami setiap 3 bulan sekali kami berkunjung. Apa yang dilakukan oleh tim ini pada saat berkunjung? Kami melakukan pengukuran panjang badan atau tinggi badannya. Ya kan, kemudian kami memberikan asupan-asupan vitamin maupun asupan-asupan makanan tambahan kepada yang bersangkutan. Per 3 bulan, saya bilang, iya per 3 bulan. Waktunya terlalu lama. Nah, kemudian saya tanya lagi, ada data rekam mediknya, ada nggak? Rekam medik dari si anak Ali tadi? Oh, ada Pak, harus kami cari dulu. Harus dicari dulu. Nah, akhirnya dari situ saya berpikir, kenapa nggak kita kemudian tidak membuat suatu aplikasi yang memudahkan tim terpadu penanganan stunting tadi itu untuk bisa mengetahui bagaimana sih rekam mediknya dari masing-masing anak ini. Dan kita mengetahui apa sih asupan-asupan vitamin yang sudah diberikan, berikut makanan tambahan apa yang sudah diberikan oleh tim ini, sehingga kita bisa mengetahui juga perkembangan si anak ini. Dan tidak bisa kita lakukan dalam waktu 3 bulan, saya bilang, harus kita cepatkan. Akhirnya pada saat itu kita mengambil keputusan 1 minggu sekali. 1 minggu sekali kita akan mengunjungi anak-anak yang di kategori stunting ini, mengukur tinggi atau panjang badannya, mengukur berat badannya, mengecek kesehatannya, serta mencatat apa asupan-asupan vitamin dan makanan tambahan yang diberikan ke masing-masing anak. Itulah berawal kita membuat ide aplikasi PASTI Polres Labuan Batu. PASTI itu singkatan dari Percepatan dan Antisipasi Stunting Polres Labuan Batu. Karena kita pakai Polres Labuan Batu karena ada dua kabupaten nih. Kalau Labuan Batu Utara aja berarti harus bikin 2 aplikasi. Jadi kita bikinlah PASTI Polres Labuan Batu. Nah, hal-hal yang mendukung pelaksanaan aplikasi itu yaitu sudah terbentuknya tim. Jadi artinya tidak sulit lagi bagi Polres Labuan Batu untuk mengoptimalkan pelaksanaan percepatan dan antisipasi stunting ini. Ada 317 tim terpadu penanganan stunting yang sudah terbentuk. Berarti Polres dengan pemerintah juga ya Pak? Jadi tim itu terdiri dari pertama Dinas Kesehatan, baik Puskesmas maupun Posyandu, dari Ikatan Dokter Indonesia, dari BKKBN, dan dari anggota Polri serta Bayangkari. Kita libatkan di dalam tim-tim tersebut. Ada 317 tim. Berarti semua bekerja sama untuk membantu penanganan stunting ini ya Pak? Membantu penanganan stunting. Pada saat mereka kemudian mendatangi setiap minggunya tadi anak-anak ini, mereka akan mencatat dan menginput datanya dalam aplikasi itu. Dengan kata lain berarti melalui aplikasi ini kita bisa melihat data-data anak tersebut dengan mudah ya Pak, rekam medis dan sudah sejauh mana penanganan terhadap setiap anak. Betul gitu sekali. Pak. Jadi akan ketahuan tadi anak Ali tadi, minggu pertama berat badannya 30 cm, minggu kedua 31, minggu ketiga 31,5, itu akan tercatat, akan ada grafiknya. Dan memudahkan evaluasi juga ya memudahkan benar ya Pak? evaluasi. Jadi nggak harus tunggu dulu ya Pak, cari lagi ya. Biasanya kan manual dokumen dicari lagi. Manual akan menyulitkan kita untuk mengetahui rekam medis. Wow, jadi dari 3 bulan ke 1 minggu pasti menolong sekali ya pastinya ya. Nah Pak, dan untuk progresnya sendiri Pak setelah dibentuknya aplikasi ini seperti apa Pak? Ya, kalau progres itu kan nanti kita melihatnya pada apakah ada perubahan terhadap anak-anak stunting. Pada akhir bulan September nanti ini akan dilakukan survei kembali. Survei kembali, akan dilakukan pengecekan kembali baik oleh tim maupun oleh Dinas Kesehatan mengenai anak-anak stunting ini. Nah, kita harapkan karena ini kan program baru berjalan beberapa bulan, baru kurang lebih 2 bulan berjalan. Kita harapkan nanti pada saat survei akhir bulan September ini harusnya sudah banyak anak-anak yang sudah berkurang dan tidak lagi menjadi kategori stunting. Nah Pak, ini yang penasaran juga sih Bu, berarti kan di dalam aplikasi ini tercatat data-data dari masing-masing anak. Nah jika ada mungkin yang anak-anak yang belum terdata ini Pak, bagaimana sih mungkin orang tua ingin anak yang bisa dimasukkan ke data tersebut bagaimana Pak? Ya. Jadi yang dimasukkan dalam data ini saat ini ada 532 anak. Ini yang mencari datanya adalah Dinas Kesehatan. Jadi kategori stunting itu tidak bisa mungkin kita punya anak kemudian anak saya kayaknya stunting nih, saya daftarkan, nggak bisa. Berarti harus ada kategorinya ya Pak ya. Jadi ada kategori-kategori
kategorinya, yang tahu adalah Dinas Kesehatan. Baik. Sehingga kami kemarin menerima 532 itu adalah data yang sudah terverifikasi oleh Dinas Kesehatan dari masing-masing kabupaten kota. Berarti anak-anak tersebut juga harus diperiksa terlebih dahulu Harus ya Pak? diperiksa dulu. Oke, Berarti Dinas harus Kesehatan. ada step-stepnya juga. Iya, Jadi, benar. kita punya saudara, kayak stunting nih, nggak bisa juga Nggak gitu bisa. ya. Nggak bisa langsung Nggak sembarang bisa. masukkan data ke dalam aplikasi ini berarti ya Pak? Betul sekali. Nah, dari program tersebut ada nggak sih kendala yang ditangani khususnya di Polri juga Pak dalam menjalankan program stunting itu Pak di wilayah Labuan Batu? Ya, sejauh ini tidak ada kendala yang berarti yang kita rasakan karena saya lihat kedua kabupaten ini juga intens, yang baik. intens juga mendukung pelaksanaan percepatan dan antisipasi stunting ini. Jadi sesuai dengan peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 sudah ditetapkan adanya percepatan penurunan stunting. Jadi masing-masing daerah kabupaten kota itu sudah menunjuk wakil bupatinya Baik. sebagai ketua penanganan stunting, Iya. sehingga lebih mudah dalam Benar. tataran pelaksanaan ini, dalam tataran implementasi sangat mudah. Sehingga kemarin kita sudah langsung berkoordinasi dengan wakil bupati pada masing-masing kabupaten dan juga disupport penuh oleh bupati dari masing-masing kabupaten, sehingga pelaksanaan program ini, pelaksanaan kegiatan yang 1 minggu sekali, yang dari Iya, 3 bulan benar. jadi 1 minggu sekali, pemanfaatan aplikasi ini secara umum relatif tidak ada hambatan karena semuanya berjalan dengan baik. Nanti ini kita mau melihat hasilnya ini nanti di akhir September ini. September. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kita berharap semuanya atau sebagian besar sudah bisa keluar dari kategori stunting tersebut. Stunting, ya benar sekali sih Pak. Berarti Nov dari pemerintahan, dari polisinya Iya, juga benar. saling Bekerja iya, sama, bekerja sama ya. Dari warganya juga gimana tuh responnya Pak? Ya, warganya sangat antusias. Ya, Baik. bahkan tadi menambahkan kaitan dengan pemerintah daerah tadi, Iya. Baik. kenapa sampai support seperti itu? Mereka membuat satu slogan Iya. yang namanya Gaspol Besti. Wis gaspol besti. Gaspol Besti. Artinya Wow. gas bersama polisi, bebas stunting. Wih. Jadi mereka sangat terbantu Iya, dengan betul. adanya sikap proaktif dari betul. kepolisian, khususnya Polres Labuan Batu, untuk ikut terjun secara langsung dalam percepatan penurunan angka stunting. Karena Luar nggak- biasa, Nok. karena Bu nggak Benar semua sekali. daerah yang mempunyai aplikasi seperti ini ya kan, Betul, benar kan Bu? berarti Dan Pol- ini mungkin baru pertama kali ya Pak Pencetus untuk di berarti ya, Pak, Sumut ya? sendiri. Saya rasa iya. Iya. Wow. Yes. Jadi patut kita acungi jempol ini Sangat Bapak dong. Kapolresnya menginisiasi pembuatan Betul. aplikasi ini. Iya. Untuk apa ya, kayak sumber daya Iya, juga benar ini sekali, ya, Bu, iya. berpengaruh ya Pak bagi sumber dayanya juga ya Pak. Nah Pak, untuk dukungan nih Pak dari pimpinan sendiri dengan adanya inovasi aplikasi pasti ini bagaimana Pak? Ya, jadi kan kita melaksanakan program ini juga berdasarkan perintah pimpinan. Iya. Artinya dari Bapak Presiden Republik Indonesia sudah mencetuskan untuk percepatan penanganan stunting yang juga diimplementasikan di breakdown oleh Bapak Kapolri Iya. melalui program Quick Wins-nya. Pada kebijakan kedua, transformasi operasional Baik. untuk mewujudkan situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif dengan mendukung program-program pemerintah Iya. yang juga diimplementasikan oleh Bapak Kapolda kita dalam program kita. Ada 5 program, dan program yang ketiga yaitu mendukung penanganan program prioritas pemerintah yang salah satunya adalah penanganan stunting. Stunting, ya. Nah, berdasar itulah kemudian kita Polres Labuan Batu menciptakan inovasi, inisiasi untuk juga ikut terlibat secara aktif langsung dalam penanganan stunting dengan kita menerapkan strategi pemolisian 4.0 dalam percepatan dan antisipasi stunting khususnya di wilayah hukum Polres Labuan Batu. Ini suatu inovasi yang luar biasa sekali ya Bu. Nah, Betul. yang saya juga penasaran nih Ada Pak. nggak sih, Ada nggak sih Pak mungkin program ya lainnya, kedepannya, ya, kedepannya. ada nggak sih Pak inovasi-inovasi lain nih? Gebrakan Bapak ini sebagai Kapolres nih, Iya, gimana di nih? podcast ini Pak, mungkin Ini. dikit-dikit boleh dibocorin Iya, benar-benar, gitu ya. Bu. Ini yang akan apa yang sudah? Boleh yang boleh akan juga atau ya. yang sudah pun juga boleh, karena Selain dari mungkin masyarakat, pasti. ya mungkin Ya. masyarakat juga belum banyak Banyak yang yang tahu. tahu, Boleh betul. silakan Pak. Oke, nah ini kesempatan ini saya manfaatkan Iya, juga, benar-benar. ya, untuk menyampaikan bahwa saat ini kita ini berada pada era VUCA, ya, era volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Artinya segala sesuatu itu nggak ada yang pasti. Iya. Segala sesuatu itu dinamis, naik turunnya secara cepat. Betul. Ambigu dia. Iya benar. Nah, untuk itulah maka tidak boleh lagi kita tidak mau menerapkan atau menggunakan teknologi. Artificial intelligence-nya harus kita terapkan. Sehingga strategi pemolisian 4.0 menurut saya memang sudah harus kita kembangkan Iya, benar sekali. untuk memudahkan
pekerjaan-pekerjaan kepolisian. Kita harus bisa Kami dari Polres Labuan Batu, selain tadi aplikasi Pasti Polres Labuan Batu, pada tanggal 1 Juli 2023 yang lalu, bertepatan dengan Hari Bayangkara Baik. ke-77, kami telah melaunching aplikasi Siap Polres Labuan Batu. Wih, aplikasi apa lagi tuh? Aplikasi apa lagi nih, Siap Pak? Polres Labuan Batu. Siap itu singkatan Sistem Integrasi Aplikasi Pelayanan Polres pelayanan. Labuan Batu. Nah, Baik. di situ mungkin boleh saya jelaskan Iya, sedikit. boleh Pak, Boleh. boleh. Nah, ada beberapa fitur, ada 12 fitur. 12. Ya, fitur yang kita sajikan di aplikasi Siap. Aplikasi Siap Polres Labuan Batu itu bisa di-download di handphone kita yang berbasis Android. Nah, jadi silakan apabila ada teman-teman masyarakat yang mau mendownload aplikasi Siap Polres Labuan Batu bisa secara gratis bisa di-download di handphone Store, yang ya? berbasis Android. Android. Nah, tadi saya lanjutkan bahwa ada 12 fitur dia. Fitur itu berisi pelayanan-pelayanan kepolisian. Baik. Jadi akan memudahkan nanti misalnya nih Mbak atau masyarakat, saya mau bikin SKCK nih di Polres Labuan Batu. Oh, Nah, sehingga saya daftar melalui aplikasi Siap itu akan mendapatkan nomor antrian. Baik. Pada saat dia nanti datang besoknya ke Polres Labuan Batu ke pelayanan SKCK, dia menunjukkan itu, dia tidak perlu antri. Oh, silakan Mas, Menunjukkan Mbak, berkas saja silakan ya, Pak. langsung masuk dengan Oke, menunjukkan berkasnya. iya. Sehingga diproses sebagai orang yang prioritas untuk benar, dia benar. bisa mendapatkan pelayanan lebih dahulu karena dia sudah mendaftar mungkin sehari sebelumnya atau malam harinya. Iya, benar. Termasuk pelayanan-pelayanan lainnya, perpanjangan SIM atau dia mau mengurus STNK ataupun dia mengadukan hal-hal lain yang berkaitan dengan misalnya Pak, barang saya hilang sih, tinggal dibuat dalam bentuk form. Besoknya dia tinggal datang ke SPKT untuk kita tindak lanjuti secara cepat. Betul. Begitu juga dengan informasi-informasi lainnya yang ingin disampaikan mengenai adanya misalnya dia mau minta, saya minta pengawalan Pak, keluarga saya mau ada kawinan. Nah, dia tinggal masukkan di situ. Nanti akan ada petugas yang menghubungi untuk tindak lanjutnya kapan dan apa yang harus kita siapkan. Berarti mempermudah masyarakat sekali ya Pak, mau buat SKCK benar. dipermudah, mau Betul. buat laporan dipermudah. Betul. Benar. Itu tujuannya. Iya, itu Intinya tujuannya. adalah kita mempermudah memberikan pelayanan prima Iya. kepolisian kepada masyarakat. Betul. Jadi kita memangkas birokrasi yang panjang tadi benar. dengan aplikasi ini yang dia bisa hanya Dari masukkan handphone aja ya. dalam handphonenya saja. Duduk-duduk buat Duduk-duduk, laporan ya. besok, Iya, Pak, benar. ini Pak nomor antriannya. Nah, Oh, tinggal dia silakan. ditindaklanjuti Oh. secara cepat. Jadi sehingga pun mungkin keluhan-keluhan masyarakat Betul. selama ini buat laporan lama Pak, lama diterima, buat SKCK lama, bisa Iya, langsung bisa. cepat. Benar ya, Harusnya Pak? bisa Iya, teratasi. benar, Betul. Bisa benar. teratasi dengan mereka mendownload aplikasi Iya. Siap Polres Labuan Batu itu. Iya, ini mungkin informasi yang baru juga untuk Betul. masyarakat ya kan Bu, agar masyarakat juga tahu dan bisa segera mendownload ini. Iya, benar. Ini Pak, apakah aplikasinya itu hanya untuk Labuan warga Batu, Labuan Batu ya. saja atau Atau- mungkin bisa digunakan oleh Iya. masyarakat Untuk lain? sementara ini, karena kita mengawakinya hanya di Polres Labuan Batu, pastinya kita terbatas saat ini untuk warga-warga di Labuan wilayah Batu. hukum Polres Labuan Batu. Iya, benar. Tapi apabila ada informasi-informasi, misalnya Mbak di Medan, menginformasikan Pak, saya dapat info dari tetangga saya di Rantau Prapat bahwa di sini ada begini, ada Baik. geng motor, itu Oh, boleh, boleh. tetap Oke, bisa, oke, karena baik. kan penindakannya tetap dilakukan di Labuan wilayah hukum Batu. Polres Labuan Batu. Nah, ada satu lagi tambahan, setelah itu kan 1 Juli, waktu Iya, itu benar. masih Bapak Kapolda yang lama, kemudian setelah ini masuk Bapak Kapolda yang baru, ada program prioritas kita. Program prioritas kita yang kedua, yaitu narkotika musuh bersama. Wih, Wih, situ juga. setuju Narkotika tuh. musuh bersama. Nah, kami menambahkan satu fitur. Menambahkan satu fitur di dalam aplikasi Siap Polres Labuan Batu itu dengan fitur narkotika musuh bersama. Baik. Isinya apa di fitur itu? Yang pertama, isi yang pertama adalah memberikan data-data mengenai KBN. Jadi kita sudah membentuk 13 kampung bebas dari Narkoba, narkoba. iya. Di kedua wilayah kabupaten itu kita sudah bentuk KBN. Data-data mengenai posko KBN-nya berikut nomor teleponnya. Yang kedua, kita juga menyiapkan fitur dalam narkotika musuh bersama itu, fitur pelaporan atau informasi button lah kita bilangnya, information button. Apabila warga masyarakat ini ingin menginformasikan, Pak, di wilayah ini ada transaksi narkoba nih Pak kayaknya nih, Oh, Pak. baik. Di wilayah ini kita siapkan kolom khusus untuk dia melaporkan di situ, berikut koordinatnya. Sehingga pada saat tim turun ke lapangan sudah tepat Langsung sesuai ke dengan TKP. koordinat yang Betul. dimaksud. Sehingga akurat dan real Tepat time. ya? Artinya Iya. pada saat itu langsung kita tindak lanjuti Baik. segera untuk tim yang sudah kita siapkan pada masing-masing KPR tersebut. Baik. Nah, Ini gebrakan baru ya Bu. Luar biasa loh. Iya, kita nggak Berbasis teknologi. berbasis teknologi, Betul. mengikuti zaman ya Pak, Betul ibaratkan sekali. gitu. Jadi kalau misalnya nanti duduk-duduk, ih,
ada transaksi apa tuh, kita bisa melapor ya dengan aplikasi, tapi diingat lagi laporannya yang betul ya Pak. Betul, Ya, jangan hoax. Iya. Betul. Harus benar laporan-laporan. Kawan-kawan humas juga harus pintar untuk melaporkan sesuatu, jangan iseng laporin aja ntar polisi kesini, nggak boleh ya Pak ya, nggak boleh kayak gitu. Boleh, jangan dimain-mainkan Iya. untuk hal-hal yang tidak pas. Ya, Tidak betul benar. sekali. Mudah-mudahan aplikasi ini bisa berkembang Pak di seluruh wilayah Sumber dan bahkan Indonesia mungkin ya Bu. Betul. Dengan Ini inovasi yang inovasi benar-benar luar terbaru. biasa. Nah, dan ada yang tadi kan Bapak sampaikan, ini yang sudah terlaksana. Iya. Yang akan mungkin Bapak bisa Ya, kalau yang memberitakan akan nih sedikit. banyak yang mau banyak kita- banyak. Kalau dari banyak bapak kayak mau semua Banyak. disampaikan. Artinya gini, saya mau menyampaikan bahwa kalau kita melihat bahwa kejahatan itu kan adalah bayang-bayang dari peradaban. Iya, betul. Crime is the shadow of civilization. Jadi kita polisinya juga harus dinamis. Nggak betul. bisa kita melihat kejahatan dulu perjudian pakai tulisnya. Sekarang tidak. Betul. Perjudian sudah Online. Penipuan dulu orangnya harus ketemu langsung. Iya. Sekarang tidak. Penipuan sudah menjadi Online. penipuan online. Betul. Artinya kita sebagai aparat penegak hukum, kita sebagai penyidiknya, sebagai polisinya juga harus seperti itu. benar. Harus mengikuti zaman. Iya. Jangan zamannya sudah berkembang, kitanya masih Masih terbelakang. tertinggal, Iya, ya. betul. Selalu tertinggal. Ya kan itu yang terjadi selama ini. Iya. Nah, untuk itu maka memang kita harus lebih optimal dalam pemanfaatan teknologi. Betul. Sehingga strategi pemulihan 4.0 itu ya, menurut saya itu sudah menjadi hal yang wajib Iya, benar. dilakukan oleh seluruh polisi dimanapun berada. Baik. Apalagi kan sekarang dengan era teknologi semuanya borderless. Ya nggak ada lagi batasan-batasan ruang dan waktu itu udah nggak ada. Iya, Semua betul. sudah bisa dilakukan di mana saja. Bahkan kami juga untuk percepatan dalam penanganan suatu kejadian di tiap mobil-mobil patroli polisi yang ada di Polres Labuan Batu sudah saya pasang GPS. Baik. GPS sehingga saya bisa mengetahui di mana letak mobil-mobil patroli saya dan kemana saja dia patroli. Betul. Serta apabila misalnya ada suatu kejadian yang dilaporkan, kemudian kita lihat dalam peta, ternyata titiknya lebih dekat kepada patroli A ini Iya, akan kita dahulukan untuk bergeser, untuk mendahului untuk datang ke lokasi yang Iya, dimaksud. betul. Ini untuk percepatan, sehingga memang dengan teknologi ini ya mutlak. Betul. Ya mutlak memang harus kita kemudian berangsur-angsur untuk beralih kepada teknologi seperti yang juga telah dilakukan oleh Bapak Kapolda Sumatera Utara dengan Betul. berbagai inovasi yang telah beliau lakukan Iya, saat ini. betul sekali Pak. Berarti dengan kemajuan teknologi dimanfaatkan sebaik mungkin ya Pak Betul untuk sekali. memberikan pelayanan yang tercepat ini kepada masyarakat. Betul. Benar ya Supaya Pak? masyarakat juga jadi aman ya jadinya. Jadi kan kalau selama ini ada laporan, males kantor polisi buat laporannya panjang lama. Sekarang nggak ada kayak gitu Nah, lagi ya Pak, kita khususnya harapkan di tidak Labuan seperti Batu. seperti itu. Betul. Mungkin kalau dipanjang-panjangin Iya, juga ini siap kita nih kayaknya ya. cerita tentang inovasi Iya. Bapak Kapolres ini luar biasa nih, dari wajah Bapak ini seperti Banyak yang kayaknya. mengungkapkan, mencurahkan semua jadi Bu. Mungkin lain waktu Pak bisa Boleh, lagi kita undang lagi. kita undang lagi, jangan jerah ya Pak, ketemu kami Nggak akan lagi ya. juga saya. Nah Pak, terakhir sebelum Terakhir penutup nih, Pak, Pak. Iya. closing statement nih Pak, mungkin harapan kepada masyarakat Labuan Betul Batu sekali, atau itu. kepada Polri. Polri sendiri, boleh Pak silakan Di disampaikan kamera, di iya. kamera sebelah sini. Ya, pada kesempatan podcast kali ini saya menyampaikan bahwa saat ini Kepolisian Negara Republik Indonesia itu telah memiliki sumber daya yang sangat baik dari potensi secara kuantitas maupun kualitasnya. Penerapan teknologi dalam era VUCA ini memang menjadi suatu yang niscaya yang harus dilakukan, sehingga kita masing-masing Kasatwil ini juga harus memiliki inovasi-inovasi yang related, yang berkaitan dengan teknologi untuk memudahkan tugas-tugas kepolisian, khususnya dalam memberikan pelayanan prima kepolisian kepada masyarakat. Dan bagi masyarakat yang ingin ikut berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan yang telah kami lakukan, ingin ikut berkontribusi dalam memberikan informasi-informasi untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif, kami harapkan juga bisa secara proaktif untuk memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang sudah disiapkan, yang sudah di launching ini, sehingga aplikasi ini bisa kita manfaatkan terus untuk berkembang, untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang aman kondusif. Terlebih lagi kita akan menghadapi pemilu, sehingga situasi aman dan kondusif ini bisa terus kita jaga untuk mencapai Indonesia maju. Sekian. Ya. Ini Singkat tapi Iya. mencakup semuanya ya, Mbak. Ya, Benar intinya sekali. kita harus sama-sama membangun, sama-sama dengan masyarakat. Jadi Polri ini tidak bisa bergerak sendiri ya Betul Pak ya. sekali, ya. Nah, Pak, terima kasih atas kesempatannya Ya, sudah terima kasih. hadir. Ya, terima Bu. kasih banyak. Kita senang sekali nih bisa Betul. berbincang dengan Bapak, mendengar inovasi-inovasi yang keren-keren Betul. sekali ya Bu. Benar.
Nah, kaum Noma, sekian perjumpaan kita pada hari ini. Saya Ibda Yeni Frida beserta rekan saya Bripto Novriana. beserta kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Terima kasih dan salam presisi.